Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gahadil Ayendra dari Ilmu Hadis 2C. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis dan ahli hadis di Indonesia. Sejak masa Rasulullah SAW, perhatian sahabat terhadap sunnah sangatlah besar. Demikian juga perhatian generasi berikutnya seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya. Mereka memelihara hadis dengan cara menghafal, mengingat, muzakaroh, menulis, menghimpun, bahkan mengkodifikasikannya ke dalam kitab-kitab hadis yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan di samping itu, hadis diamalkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak heran kalau generasi ke generasi kajian hadis terus mengalami perkembangan. Mungkin di Indonesia ada beberapa fase tentang perkembangan hadis. Yang pertama adalah fase pertama, yaitu pergeseran tasawuf ke syariah. Ketika Indonesia ketika Islam memperkenalkan dirinya di Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, secara tidak langsung Islam juga memperkenalkan dua komponen penting yang dibawanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya, perkembangan hadis yang terjadi di Indonesia bermula dari jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Arab atau negara-negara timur. Selain itu, perkembangan hadis juga termasuk efek dari penetrasi agama Islam dari Timur Tengah oleh para guru pengembara sufi yang pada abad ke-12 datang ke Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak. Pada abad 17, muncul 3 ulama tersohor di Indonesia yang datang dari Timur Tengah. Mereka adalah para ulama yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai ilmu seperti ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu fikih, sejarah hadis, dan perkembangan dan ilmu-ilmu lainnya. Dia itu adalah Nuruddin Ar-Roniri, Abdul Rauf As-Singkili, dan yang lain-lainnya. Kajian hadis pertama kali ditemukan di Indonesia pada abad 17, dibuktikan dengan tulisannya kitab-kitab hadis oleh Nuruddin Ar-Roniri dan Abdul Rauf As-Singkili. Ar-Roniri mengumpulkan dalam karyanya seperti Hidayat Al-Habib fi Taghrib wal Tahrib sejumlah hadis yang diterjemahkannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Selanjutnya, As-Singkili menulis 2 karya tentang hadis, yaitu penafsiran terhadap hadis Arba'in karya An-Nawawi dan koleksi hadis Qudsi yang diberi judul Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Ya. Mungkin pada fase kedua perkembangan ilmu hadis di Indonesia adalah pada awal abad 20 telah banyak perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang berpengaruh dan dijadikan sebagai media dalam kajian hadis. Di antaranya adalah madrasah melalui kajian hadis yang semakin berkembang pesat. Pada pertengahan abad, hadis sudah mendapat perhatian yang besar dari
dari pakar ulama di Indonesia, ditandai dengan adanya pemeriksaan terhadap sanad dan matan hadis untuk membedakan hadis makbul, hadis mardud, dan hadis-hadis lainnya. Awalnya para ulama di Indonesia hanya membaca dan mengajarkan kitab-kitab hadis tanpa mengadakan pengkajian dan pemeriksaan terhadap kesohihan sanad dan matannya. Mereka beranggapan bahwa hasil ijtihad para ulama terdahulu dinilai sudah finally, sehingga para ulama sekarang tidak perlu mengkaji dan memeriksa sahih tidaknya suatu hadis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit ya terhadap perkembangan ilmu hadis di Indonesia. Sejarah ilmu hadis di Indonesia cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.